Halo, di video ini saya akan membahas tentang penggunaan beton precetak pada proyek pembangunan Rusunawa. Nah, studi kasus yang saya ambil yaitu Rusunawa Polda Jatim, Surabaya. Pertama, mari kita lihat dulu bahan dan material yang digunakan. Ada kerikil, semen, pasir, air, dan tulangan baja. Kemudian, proses produksi beton precetak. Ada terdiri dari 3, yaitu backcasting, pembesian, dan pengecoran komponen pracetak. Untuk backcasting harus dipasang lurus, rata, dan datar. Backcasting dapat dibuat permanen dengan menggunakan besi plat atau triplex peno film. Penggunaan triplex peno film atau besi plat, pengerjaan dapat berulang dan hasil kerja lebih cepat dan maksimal. Kemudian, pembesian. Pada tahap pembesian, tulangan yang sudah disiapkan terlebih dahulu diberi beton decking, yaitu beton tahu, sebagai lapisan pembatas atau selimut beton antara tulangan dengan backcasting. Setelah selesai, letakkan tulangan pembesian pada backcasting. Pengecoran komponen pracetak. Pengadaan mortar untuk pengecoran komponen dengan ready mix dan penuangannya dapat dilakukan dengan bantuan concrete pump. Dalam pelaksanaan pengecoran, sesekali harus dilakukan perataan beton dengan sendok atau skop sehingga dapat segera diratakan dengan cara digetarkan komponen elemen beton pracetak yang digunakan. Nah, perencanaan sistem pracetak meliputi penentuan ukuran dan jumlah komponen yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan komponen struktur untuk pembangunan Rusunawa. Hasil tabulasi komponen pracetak pada pembangunan Rusunawa Polda Jatim, Surabaya yang didapatkan berdasarkan shop drawing struktur. Dari sini, berdasarkan hasil tabulasi komponen, maka dapat diketahui jumlah komponen struktur yang harus diproduksi untuk menyelesaikan pekerjaan struktur 5 lantai Rusunawa Polda Jatim adalah untuk total keseluruhan balok, yaitu ada 763 komponen. Nah, untuk kolom ada 363 komponen. Kemudian ada plat 632 komponen. Metode konstruksi struktur beton pracetak. Nah, untuk pemasangan atau erection kolom dipasang pada titik-titik modul yang sudah ditentukan berdasarkan gambar rencana. Pada posisi lantai dasar dipasang stek besi minimal 90 cm. Dan untuk kolom lantai selanjutnya, besi tulangan masuk ke kolom atasnya sepanjang minimal 40 diameter. Kemudian menegakkan kolom dengan menggunakan alat level. Periksa kemiringan pada sisi kolom. Pemasangan atau erection balok. Balok pracetak dipasang setelah kolom sudah dipasang dan kedudukannya sudah dinyatakan benar. Balok menumpu di kolom kurang lebih 3-5 cm. Bila kedudukan balok sudah diatur dengan baik, kemudian dipersiapkan sambungan. Selipkan besi tulangan atas balok pada saat pemasangan atau erection balok agar memudahkan saat pembesian dengan plat lantai. Pemasangan atau erection pada plat pracetak menumpu pada balok-balok pracetak. Sambungan antar plat diberi tulangan, kemudian dicor yang mutunya sesuai dengan rencana. Lanjut pada sistem sambungan yang digunakan. Di sini untuk sambungan yang digunakan yaitu sambungan basah in-seat concrete joint, di mana sambungan jenis ini dapat diaplikasikan pada komponen-komponen beton pracetak, kolom dengan kolom, kolom dengan balok, kemudian plat dengan balok. Metode pelaksanaannya adalah dengan melakukan pengecoran pada pertemuan dari komponen-komponen tersebut. Diharapkan hasil pertemuan dari tiap komponen tersebut dapat menyatu. Nah, untuk total biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek Rusunawa Polda Jatim dengan memanfaatkan teknologi beton pracetak adalah sebesar Rp13.374.303. Nah, sekian dari presentasi tentang penggunaan beton pracetak pada pembangunan Rusunawa Polda Jatim ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih.